Siap ya Bu ya? Kita mulai ya Bu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya enggak? Dengar ya? Suara saya Ya. gimana Bu? Iya, jelas. Oke. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Apakah Ibu Waalaikumsalam. punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Bu Wahyu. Ya, kabar saya baik. Selamat siang juga. Ya, saya punya waktu dengan Ibu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa Bu Wahyu. Ada apa ya? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah kira-kira Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Wahyu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atau masukan atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi dari Ibu. Oh, begitu ya Bu Wahyu. Masalahnya apa ya Bu Wahyu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Jadi begini Bu, saya merasa selama 2 bulan ini, dari mulai awal tahun pelajaran ini sampai 2 bulan ini saya mengajar, saya kok merasa anak-anak kurang bersemangat saat saya mengajar ya Bu. Jadi saat belajar itu anak-anak kurang bersemangat. Bagaimana ya Bu? Kok bisa seperti itu ya Bu Wahyu? Kira-kira apa penyebabnya Bu Wahyu? Saat saya mengajar itu banyak anak-anak yang terlihat itu loh Bu, meletakkan kepalanya di meja. Kalaupun tidak seperti itu mereka terkesan tidak memahami materi Bu. Bagaimana ya Bu? Menurut pengamatan Ibu selama ini, mengapa hal ini bisa terjadi kepada anak-anak? Ibu kan setiap hari menghadapi anak-anak, jadi mungkin Ibu lebih tahu apa penyebabnya. Kalau menurut saya ya Bu, selama 2 bulan ini saya amati, apa mungkin karena cara saya mengajarnya ya Bu? Mungkin cara mengajar saya yang kurang menarik ya Bu ya, bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu kurang tertarik dengan belajar. Seperti itu ya Bu ya. Proses mengajar yang bagaimana yang selama ini Ibu lakukan dalam kelas Bu? Saya itu biasanya ya Bu, saat mengajar itu fokus pada penyampaian materi yang ada di buku teks pelajaran Bu. Jadi saya itu fokus materinya harus selesai yang menjadi target itu, dan saya itu karena mengejar materi mungkin karena saya banyak ceramah ya Bu, hanya berceramah dan anak mendengarkan ya Bu ya. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu saya tanya dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Ibu? Apakah mungkin itu akan menjadi apa ya? Merasa anak bagaimana ya? Mungkin bosan atau bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, apa mungkin karena saya terlalu banyak ceramah ya Bu, dan terlalu fokus pada buku teks yang saya gunakan. Jadi anak-anak itu kurang tertarik Bu. Iya, iya, iya. Saya itu tidak jarang menggunakan media pembelajaran. Apa mungkin karena itu ya Bu ya? Ya, bisa juga Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan metode atau media yang lebih menarik? Misalnya dengan apa? Monggo coba Ibu pelajari, Ibu amati biar anak-anak itu lebih Karena dilakukan. menurut saya itu Bu, menurut hemat saya itu kita itu harus fokus pada sumber belajar yang utama, yang sesuai dengan kurikulum. Jadi saya fokus pada buku teks. Seperti itu, Bu. Pemikiran saya waktu itu seperti itu, Bu. Ya, sebenarnya sudah bagus loh, Bu Wahyu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
Seperti yang kita ketahui, karakter seksual kan berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Intinya anak itu berbeda-beda dengan gaya anak masing-masing, Bu Ayu. Betul juga ya Bu Nini ya. Hmm. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya? Selama ini saya hanya fokus pada buku teks, mengejar materi agar anak itu dapat nilai yang bagus. Tapi ternyata selama ini banyak siswa yang hasilnya kurang maksimal ya Bu. Ya, mungkin itulah pentingnya mengajar dengan berbagai media dan metode yang menarik, Bu Wahyu. Itu. Saya pikir ada benarnya juga ya pendapat Bu Nini ini ya Bu ya. Iya Bu, dari Ibu yang sudah sampaikan itu, menurut Ibu apa rencananya ke depan biar anak-anak itu bisa belajar dengan tertarik dengan pelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Mungkin saya mulai harus menggunakan media yang lebih beragam ya Bu ya, yang lebih menarik siswa, jadi siswa itu lebih bersemangat saat belajar ya Bu. Seperti itu ya Bu ya? Iya, boleh bisa-bisa. Lalu apa? Ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Saya juga mungkin akan mulai mencari berbagai sumber dan mempraktekkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan buku teks yang saya gunakan. Mungkin itu akan lebih menarik anak ya Bu? Ya, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide atau gagasan yang Ibu Wahyu lakukan. Nah, syukurlah sekarang saya agak merasa lega Bu. Saya jadi beban pikirannya itu berkurang. Alhamdulillah untuk syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu Ayu? Untuk hal itu, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya tetap akan mengacu pada buku teks, Bu, yang sesuai dengan kurikulum. Tetapi akan saya kombinasikan dengan berbagai media pembelajaran dan juga dengan metode yang lebih beragam, Bu. Bagus, bagus. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Wahyu? Itu juga masih saya pikirkan, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman sejawat yang sama-sama mengajar di kelas tinggi, Bu. Jadi mungkin saya bisa mengambil pelajaran dan pendapat dari mereka dan juga kami mungkin bisa saling mengingatkan. Itu ide bagus juga, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Otomatis kalau ibu gurunya nyaman, anak-anak juga akan nyaman juga, Bu. Amin, terima kasih. Seperti itu ya Bu ya. Pikiran saya sekarang sudah terbuka Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Wahyu. Semangat, tetap semangat untuk mendidik anak bangsa. Terima kasih Bu Nini. Salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Wahyu. Sudah Ibu. Sudah. Ya. Sekarang gantian Ibu yang menjadi Kuci. Ci. Bentar, Bu. Sudah siap, Ibu? Iya, sudah siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu Nini. Bagaimana kabarnya?
Setelah hampir 1 semester Ibu lalui sebagai guru, kira-kira apa yang menurut Ibu perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Ya, alhamdulillah Bu Wahyu, kabar baik. Sebenarnya di sini saya agak merasa kewalahan kalau pas kegiatan melipat itu loh Bu. Anak-anak pada langkah awal masih biasa saja. Lama-kelamaan setelah 3 atau 4, 5 lipatan itu anak-anak pasti akan kebingungan dan minta dilipatkan oleh ibu gurunya. Jadi kelas akan menjadi lebih ramai karena anak-anak bilang, "Tidak bisa Bu, dilipatkan Bu." Begitu Bu Wahyu. Oh, begitu ya, Bu. Hmm. Jadi anak-anak itu belum mampu melipat sesuai yang diharapkan ya, Bu, jumlah lipatan yang diharapkan ya, Bu? Iya. Nah, hal itu menurut Ibu apa yang mempengaruhinya? Kok anak-anak kurang bisa melipat sesuai dengan yang diharapkan, yang dibutuhkan? Ya begini Bu, menurut saya pada waktu guru memberi contoh di depan kelas, anak kurang fokus dan ya itulah apa ya, kebiasaan anak-anak kadang malah berbicara sendiri dengan teman-temannya. Jadi pada waktu diminta untuk melipat itu sering tidak jadinya Bu, itu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi masalahnya saat inti masalahnya itu saat Ibu memberi contoh lipatan atau melipat, anak-anak kurang fokus memperhatikan contoh yang sudah Ibu berikan. Ya. Terus situasi apa yang Ibu inginkan dari kegiatan melipat tersebut? Ya, sebenarnya begini Bu, saya menginginkan pada waktu kegiatan melipat itu anak-anak bisa fokus melihat apa yang saya contohkan di depan, memperhatikan pada waktu diberi contoh itu, sehingga anak-anak nanti bisa mandiri dalam melipat kertas. Begitu Bu. Jadi anak-anak saya tekankan untuk bisa lebih mandiri dalam melipat kertas, begitu tidak karena kan guru sudah memberi contoh, jadi intinya biar anak bisa mandiri dalam melipat kertasnya, begitu Bu Wahyu. Oh, begitu ya, Bu Nini. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu lakukan agar situasi yang seperti Ibu inginkan itu bisa terwujud, Bu? Begini Bu, pada waktu kegiatan melipat yang akan datang, saya akan meminta anak untuk memperhatikan pada waktu diberi contoh. Anak juga sudah cukup fokus, namun hasilnya masih sedikit sekali anak yang bisa mandiri dalam menyelesaikan lipatan kertas tersebut. Jadi saya sudah memberikan anak untuk fokus memperhatikan apa yang saya berikan. Hasilnya lebih baik. Anak ada yang 1, 2, 3 yang bisa mandiri dalam menyelesaikan lipatan tersebut. Begitu Bu. Tapi masih sedikit dari Oh, Mas. anak yang bisa Oh, mandiri. ya, seperti itu ya, Bu. Jadi, setelah Ibu beri contoh, memperhatikan contoh agar fokus, sudah ada perkembangan ya, Bu, ya? Iya, Tetapi hasilnya masih belum maksimal. betul. Nah, apa gagasan Ibu selanjutnya agar teknik melipat ini bisa sesuai dengan yang diharapkan Ibu hasilnya? Begini Bu, gagasan saya untuk kedepannya dalam kegiatan melipat itu saya akan membuat kelompok. Jadi dari anak misalnya 5 kelompok itu saya tungguin, lah saya buat bersama-sama untuk belajar melipat dengan saya. Ini loh nak, langkah pertama di seperti ini, langkah kedua seperti ini, ketiga seperti ini, dan selanjutnya otomatis nanti anak-anak akan bersama dalam melipat dengan saya, dan itu akan lebih maksimal anak dalam kegiatan melipat yang nantinya diharapkan anak lebih mandiri, begitu Bu. Oh, bagus sekali gagasan Ibu. Nah, dengan membentuk kelompok kecil itu kemungkinan hasilnya seperti yang Ibu harapkan ya, Bu, ya? Iya. Nah, apa kriteria yang Ibu harapkan dari kegiatan melipat ini?
Begini Bu Ayu, saya mengharapkan dalam kegiatan melipat ini anak bisa melipat dengan mandiri dan anak bisa rapi dalam melipat kertas tersebut dan anak akan menjadi bangga dengan hasil karya sendiri. Gitu Bu. Jadi Hmm. di situ dalam kegiatan melipat itu nanti muncul untuk seninya muncul melipat. Melipat kertas, fisik motorik halusnya muncul dan sosial emosionalnya juga muncul, bangga dengan hasil karya sendiri dari anak tersebut. Begitu Bu Ayu. Berarti hasil hasil yang diharapkan dari melipat ini efeknya itu banyak sekali ya, Bu? Iya, betul. Nah, dari target ini, kegiatan ini, melipat ini, menurut Ibu apa saja yang harus disiapkan agar kegiatan melipat ini bisa sesuai dengan target yang Ibu harapkan? Saya akan membuat tempat duduk secara melingkar, menyiapkan kertas lipat, menyiapkan lem dan gunting bila diperlukan, dan menyiapkan kertas HVS bila hasil itu akan ditempelkan di kertas. Tapi tidak semua hasil lipatan itu ditempelkan di kertas. Biasanya anak lebih suka memegang-megang dan untuk bermain bahwa ini loh hasil saya bangga Hmm. dengan hasil lipatannya begitu. Jadi anak sering suka dalam kegiatan melipat itu untuk bangga ini loh hasil lipatan saya kalau sudah jadi gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, tentunya hal ini juga perlu mendapatkan dukungan ya, Bu, ya. Nah, Ya. siapa saja yang kira-kira dapat Ibu mintai dukungan untuk kegiatan ini, Bu? Dalam kegiatan melipat ini yang tentunya di dalam kelas saya membutuhkan dukungan dari guru pendamping dan setelah itu apabila sudah sampai rumah saya biasanya wanti-wanti kepada anak untuk nanti diulangi di rumah. Jadi ini merupakan dukungan dari orang tua agar nanti kalau sudah sampai di rumah lipatan tersebut diulangi lagi biar anak bisa melipat dengan baik. Begitu Bu Wahyu. Wah, bagus sekali ide Ibu ya dengan melibatkan orang tua, jadi anak akan terus belajar nggih, Bu, nggih. Nah, Nah, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan, Bu, untuk meningkatkan hasil kegiatan melipat ini? begini Bu Wahyu, kira-kira begini, saya akan mencari referensi buku melipat yang lebih beragam agar anak lebih tertarik dalam kegiatan melipat. Anak itu akan merasa senang sekali kalau hasil lipatannya sudah jadi. Jadi intinya bahwa kegiatan melipat itu aslinya disukai oleh anak-anak karena ada bentuk hasilnya. Namun ya itu Bu, proses melipatnya itu yang agak sukar mungkin untuk anak-anak. Tapi kalau sudah jadi hasilnya anak-anak akan suka sekali. Begitu Bu Hmm. Ayu. Wah, menarik sekali idenya Bu Nini ini. Semoga apa yang dilakukan Bu Nini dapat meningkatkan keterampilan anak ya Bu ya, khususnya dalam kegiatan melipat. Terima kasih Bu Wahyu sudah menjadi teman ngobrol buat saya, sudah mendukung dengan baik kegiatan saya ini Bu Wahyu. Sama-sama Bu Nini, semangat terus untuk anak didik kita. Jadi, intinya bagaimana kesimpulan kegiatan aksi yang akan Bu Nini lakukan? Kesimpulannya begini Bu Wahyu, bahwa saya akan memperbaiki cara membimbing anak dalam melipat kertas dengan cara berkelompok agar anak lebih fokus dan mandiri dalam melipat kertas. Begitu Bu Wahyu kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Wahyu. Semoga nanti hasilnya akan lebih maksimal dalam kegiatan melipat anak-anak didik saya, Bu Wahyu. Ya, sama-sama Bu Nini. Semoga apa yang akan dilakukan Bu Nini besok mendapatkan hasil sesuai dengan yang Bu Nini inginkan. Amin. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama Bu Nini.